Kalau aku itu bang, tipenya pemain judi yang nggak itu sebenarnya, nggak penjudi banget gitu, kecanduan banget sebenarnya nggak. Cuman asik seneng mainnya aja waktu itu. Saya sehari itu bisa tipu sampai 100 juta. Jadi lihat orang-orang itu sudah kehilangan asetnya, usaha hancur, teman-teman gini-gini semua. Hmm, Sebenarnya saya nggak separah itu bang sebenarnya. hmm. Tapi dampaknya luar biasa. Nih, Mak, dengan Mas siapa? Eh, Rizky bang, Mas Rizky. Mas Rizky usia berapa? 37. Jadi dulu awal judul itu pas COVID bang. Awal-awal COVID itu tahun 2020 kalau nggak salah. 2020-an. Itu awalnya Dari temen ditunjukin JP itu bang. Hmm, Ditunjukin JP-nya. eh Akhirnya tertarik. Tertarik habis gitu iseng-iseng ikut main. Iseng-iseng ikut main dikit 200 gitu. Nggak pernah dikasih sih sebenarnya, nggak pernah dikasih sama sekali sebenarnya. Tapi candu bang, hmm, mainnya itu candu. Jadi waktu itu 1 juta naik 2 juta, deponya loh bang, hmm, deponya naik 1 juta 2 juta, habis gitu eh mulai agak parah sih 5 juta gitu. Akhirnya waktu itu pernah dikasih menang kalah gitu bang. Tapi ujung-ujungnya ya kalah. Ujung-ujungnya kan kalah. Eh, saya kan ada usaha bang. Dari dulu kan usaha. Itu sampai punya hutang akhirnya. Itu tahun 2020 ya. 2020, 2021 kalau nggak salah itu. hmm, Sampai punya hutang itu 80 juta kalau nggak salah. hmm. 80 juta. Kan kalau aku itu bang, tipenya pemain judi yang nggak itu sebenarnya. Nggak penjudi banget gitu. Kecanduan banget sebenarnya nggak. Cuman asik seneng mainnya aja waktu itu. Hmm, Akhirnya waktu itu sampai punya utang 80 juta, saldo ATM kosong. hmm, Jadi mikir bang. Akhirnya hmm. mikir harus bilang istri ini. Kalau nggak bilang istri malah habis semua gitu saya bang. Waktu itu ya. Yo. Akhirnya akhirnya jujur sama istri waktu itu. Hmm, Jujur, kena judol itu sampai punya utang ini tak sebutin semua. yo. Ah, dimaafin bang, masih ditemani, dimaafin. Nah, ini paling parah tahun ini. Itu sempat berhenti bang, Yo. nggak main sama sekali. Sampai tahun 2025 ini. Hmm, Oh, enggak 2024 akhir. 2024 akhir sampai kemarin saya WA abang itu baru berhenti itu. Berarti hampir 6 bulan saya main. Akhir 2024 bulan Desember sampai bulan Juni ya kemarin ya. hmm. Bulan Juni. Itu malah parah Bang, saya, Bang. Saya sehari itu bisa tipu sampai 100 juta Sehari. sehari. Wah. Yang Terus. ini malah parah ya. Nggak tahu karena mungkin rezekinya dilancarin atau gimana ya. Hmm, Malah jadi Bang. Jadi waktu itu sebenarnya sudah berhenti ya. hmm, Sudah berhenti. Awal Desember itu nyoba Bang saya Bang iseng kena kena iklan di Facebook. hmm. Kena iklan di Facebook. Oke. Jadi iseng, iseng, depo 1 juta langsung dikasih 18 juta waktu itu. Waktu itu. Nah, akhirnya ya itu muncul lagi. Akhirnya kena lagi. Hmm, Dari awalnya 1 juta itu ya, 18 itu habis. 18 itu naik sampai jadi 120 kalau nggak salah, Bang. hmm. 120 juta. 120 juta itu rekening kan saya sendirikan, jadi tahu sampai Hmm. 120 juta. Oke. Akhirnya 120 juta itu habis. Deponya langsung 10 10 10 gitu, Bang. Hmm, 10 10 10 120 juta itu habis. Akhirnya sampai kayak uang modal, uang itu tuh katut semua, Bang. hmm. Kebawa semua judi. Puncaknya itu kemarin bulan Juni itu ya. Seperti yang pertama, Bang. Kayak saya harus ngomong ini. Waktu itu punya utang 300 juta sudah. Hmm, waktu punya Waktu itu bulan Juni kemarin itu sudah utang 300 juta. hmm, Itu akhirnya yaitu akhirnya saya kayak yang pertama harus bilang istri ini. Kalau hmm, enggak kalau enggak ya itu malah terus-terusan. hmm. Kebetulan saya kan masih punya aset, Bang. Ya. Alhamdulillahnya masih punya aset. Kemarin-kemarin saya waktu waktu waktu
Galau-galaunya kemarin tuh pasti pusing-pusingnya sering lihat kontennya abang itu Mm, kayak merasa bersyukur. Jadi lihat orang-orang itu sudah kehilangan asetnya, usaha hancur, teman-teman gini-gini semua. mm, Sebenarnya saya nggak separah itu bang sebenarnya. mm. Tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi kalau padahal masih punya rumah ya, tapi hati ini hancur bang. Lihat istri sedih itu orang tua tahu semua. Oh hancur bang kemarin tuh bang. Saya bingung sampai Kemarin itu bulan berapa itu? bulan Juni. Saya waktu WA bang pertama kali itu bulan Juni. Oh Mm, nggak dibales-bales mungkin masih repot lah biarin. mm, mm, Sekarang sudah mereda bang, sudah agak mereda. Cuman mm, ya itu eh punya teman banyak bang ya, tapi yang tahu masalahku cuma satu tok, anak satu orang tok. mm. Tak ceritain, soalnya kalau nggak keluar ini bahaya, ya. Iya, Bahaya, beneran melukai diri sendiri apa gitu bang. iya setuju. Jadi waktu itu terakhir itu 300 juta itu bang ya. Itu ceritanya gimana ya? Waktu itu gini bang, saya kan usaha ya. Mm, Awalnya sampai utang-utang itu sebenarnya saya ada saldo tapi buat usaha bang. Jadi mm, saya putar lagi buat judi biar gak ketahuan istri itu. mm, Saya kalau usaha itu kan ke rekening istri bang, mm. atas nama istri. Jadi Iya, biar tahu keluar masuknya ya. iya. Itu waktu itu saya handle ke rekening saya sendiri bang. Mm, Jadi kayak orang mau mau apa ke saya transfer 80 juta itu saya pakai bang. oke. Saya pakai dulu. Akhirnya habis, saya bingung. Akhirnya hutang. Mm, Akhirnya hutang, buat main lagi. Akhirnya habis lagi, hutang lagi. Tutup lubang, bang. iya. Sampai dipinjol itu sampai panjang. 20 juta pinjam sebulan. Bulan besok langsung saya lunasi. Gitu terus kemarin itu. Lah itu lunasinnya Selama gimana? 6 bulan. Ada yang dari pribadi, ada yang dapat dari itu, bang. Judi itu, bang. Oh, jadi itu gali lubang tutup lubang aja, muter aja kayak gitu ya? Gali lubang untuk lubang. Oke, oke, Jadi oke. kayak mempermainkan bunga bangun. Oke, oke, oke. Jadi kayak gitu. Mm, Terakhir saya kan jualan online bang. mm. Jadi di online itu kan ada namanya pinjam-pinjam itu. Ya, Disebutin boleh nggak bang? sebutin aja nggak apa-apa. Ya kayak Shopee pinjam itu. Mm, Limit kan kalau penjual-penjual gede kan kayak limitku 400 juta bang. mm, Jadi tapi kalau pinjam limitku itu bang apa? Ketahuan istri kan. mm, Enggak bisa nakal pinjam punya temen. mm. Jadi sekarang ini hutangnya itu ke temen bang. Oke. Pakai pakai Shopee pinjamnya temen Mm, itu. Jadi waktu kemarin tuh hutang di punyaku sendiri itu 100, di mm, punyanya temen 200 bang. mm, Yang 100 itu gara-garanya ya ketemu istri itu akhirnya. Nah itu buyar itu bang, mm, langsung pecah itu. Sebenarnya waktu itu sudah mau jujur bang, sudah mau jujur, mau cerita. Tapi kayak berat sekali, soalnya yang ini parah bang. mm. Hampir 500 juta hilang. Duh, 500 500 jutaan. juta. Ngeri banget itu 500 juta. 6 bulan bang, 6 bulan. 6 bulan. Mm-mm. Jadi kayak kemarin itu rezeki lancar, pengeluaran habis di itu. Gitu. Mm, 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 mm. Oh gila. Makanya saya mikir ini kalau diterusin, hancur kayaknya. Mm, Beneran hancur. Ya itu, akhirnya mau jujur. Sebelum jujur itu sudah ketahuan sendiri, Bang. mm, Sebelum mau cerita, jujur ketahuan sendiri. Akhirnya pecah, berantem, istri sampai keluar, Bang. Keluar rumah itu sampai 3 hari, 4 hari lah. mm, Jadi anak-anak saya tinggal. mm, Ditinggal, saya juga nggak mau cari dulu, mungkin mau tenang dulu. Ya kondisi hamil juga, Bang. mm, Kondisi hamil. Jadi saya bingung sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, saya biarin, Bang. Dan efeknya itu sekarang gini, Bang. Akhirnya memaafkan ya kemarin tuh ya. Tapi sekarang rumah tangga itu kayak berantem terus, Bang. Sebulan ini. Dikit-dikit masalah kecil berantem. Dikit-dikit masalah kecil berantem. Dan berantemnya itu nggak kecil. Besar langsung, besar langsung. Kayak, ya mungkin efek judul itu sih. mm, Kalau tak pikir-pikir itu ya, coba aku nggak kayak gitu ya, efeknya nggak kayak gini gitu loh, Bang. mm, Oh, itu parah itu. Sekarang kalau berantem itu hal-hal kecil jadi besar langsung. Hal-hal kecil jadi besar langsung. Padahal kayak hutang. Kalau aku bang, aku sebenarnya ini bang, kayak banyak pikiran Mas Dian bang. Sebulan itu belum sembuh total bang. mm, Maksudnya kayak pikiran itu kayak mikir utang, masih mikir mm, usaha, sampai nggak sama sekali nggak kerja bang. mm.
nggak pernah kerja. Saking bingungnya mulai dari mana dulu gitu loh, Bang. Mm-mm. Mau mulai dari mana dulu, apa yang mau saya kerjakan dulu gitu. Saking bingungnya antara keluarga atau bisnis usaha itu lagi. Mm-mm. Usaha mau kerja. Kan kalau usaha ada karyawan dua, Bang. Mm. Jadi yang lepas itu wes dilepas, saya lepas itu wes kerja sendiri. Jadi saya mau kerja ngapain gitu bingung sampai mau ngurus keluarga juga bingung. Jadi kayak bingung tiap hari itu kayak di otak itu bingung, Bang, kayak mikirin hutang, mikirin apa. Padahal hutang ya sebenarnya banyak sih. Sebulan itu saya cicilan 30 lah buat bayar hutang. Mm. Jadi 21 di teman saya itu 8 juta di BRI, di Mm. BNI. Ya gitu sih, Bang. Pengalamanku eh sebenarnya kemarin-kemarin tuh, oh itu asli kayak sampai mau cerai juga itu bingung saya, Bang, mau cerita ke siapa, mau akhirnya kelihatan TikToknya Mas Budi, Mas Mm. Imam ini terus terus coba iseng aja WA, pengen cerita sebenarnya, Bang, pengen cerita aja sebenarnya, minta solusi gimana Mm. selanjutnya. Terus masalah istri juga, istri kan sekarang gara-gara masalah kemarin tuh ya itu Bang, dikit-dikit marah, apa-apa marah, jadinya besar gitu loh. Mm. Sekarang semua keluarga sudah tahu, Bang. Dulu itu belum tahu. Sekarang semua keluarga sudah tahu dari yang kemarin tuh. Dari yang mertua saya itu sampai ke rumah bilangin, orang tua saya, saudara-saudara saya itu ke rumah semua. Mm. Jadi kayak beritahu masalahnya, hmm, sudah punya anak kok masih kayak gitu. Mm. Dua kali dari masalah dulu kebawa semua. Mm. Masalah dulu yang pertama itu, yang Mm. pertama ke bawah, kedua ke bawah, sekarang ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah, Bang. Enggak, Bang, 1 bulan ya, pertengahan bulan kemarin Mm. enggak sama sekali sudah, enggak sama sekali, enggak lihat, enggak opo, enggak terus rekening bank juga tak suruh blokir istriku. Rekening bank saya suruh blokir aja, saya enggak tetap pegang HP, cuman kan buat kerja memang HP, Bang. Jadi kayak HP harus bawa. Waktu itu HP mau nggak bawa HP sebenarnya mau, tapi lah kerjaan gimana? Kerjaan Mm. kerjaan nggak bisa itu kalau nggak ada HP. Ya, ya, Akhirnya ya. itu BRI keblokir, diblokir apa-apa, diblokir semua sekarang. Tak saya suruh blokir sendiri memang. Jadi biar nggak pegang rekening sama sekali. Jadi sekarang pegang uang cash gitu 100, 200 buat beli rokok. Ya, 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 Tapi ya. masalahnya dampaknya itu sekarang kayak istri jadi kayak gitu kan sekarang, Bang. Ke Mm. saya itu, saya jadinya mikir kayak gimana ya? Kayak memang salahku sebenarnya, Bang. Mm. Puncak awalnya kan dari aku. Gitu aja sih, Bang, ceritanya. Siap, 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 siap. Ya, ya itu sudah sama semua sih kalau apa namanya dampaknya atau efeknya tuh sama. Bisa ya dengan versi yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Cuman ya nggak jauh dengan versinya emas itu nggak jauh gitu ya. Ya kayak gitu larinya ya ke istri, larinya ke keluarga, akhirnya cekcok gitu. Cuman kalau aku ngelihat secara apa namanya, secara apa ya, ngelihat dari kacamataku kayak gitu ya. Itu dengan tadi pertama dengan sering cekcok sama istri segala macam itu sangat amat wajar ya maksudnya itu hampir semua orang di kondisi kayak gitu kemungkinan besar kayak gitu satu dua lah mungkin yang istrinya mungkin nggak bikin cekcok atau apa tapi hampir semuanya cekcok kayak gitu karena apa karena ya kalau kita diposisikan jadi istri juga kayaknya kayak gitu diposisikan jadi dia kayak gitu juga kita bakal ngambil keputusan kayak gitu agaknya gitu tapi nggak usah fokus ke ini nggak usah fokus ke apa namanya ke masalah-masalah kayak gitu fokus nyari solusinya aja menurutku jadi biarlah itu masalah cekcok segala macam apa di rumah segala macam itu biarkan Mas menyadari bahwa itu dampak gitu ya oke itu dampak gitu tapi Mas fokus ke bagaimana gue bisa menyudahi ini gitu menyudahi semua ini gimana caranya gitu jadi itu kan tadi banyak hal yang Mas sekarang alami nih udah nggak dipercaya ya kan jadi mungkin sedikit banyaknya mungkin kurang dihargai gitu kan karena apa namanya terjerumus itu gitu dan punya hutang pula segala macam gitu. Jadi kalau menurutku fokus dulu apa yang prioritas. Sekarang yang prioritas ini apa nih? Hutangnya ada berapa, di mana, dikalkulasikan. Start aja dulu kalau menurutku nggak usah pusing mikirin dari mana. Start aja dulu dari beberapa pilihan tadi mau usaha dulu yang mana A, B, C. Tadi ada beberapa pilihan kira-kira memungkinkan buat emas bisa mencapai apa ya finansial lebih baik yang mana
Kira-kira menurut Mas dari tentunya kan Mas sudah bisa ngelihat kekurangan dan kelebihan dari setiap usaha ini kan, ada A B C kan. Pak paling enggak udah bisa memperkirakan dong. Ya, Ya, nah itu ambil yang prioritas gitu loh. Aja jangan 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 berdasarkan emosi ini atau jangan, tapi dikalkulasikan berdasarkan mana nih apa ya kemanfaatannya kira-kira untuk menuju gue bisa mendapatkan finansial lebih baik nih yang mana nih dari tiga pilihan jenis usaha itu dulu. Nggak usah pusing mau yang mana, ambil itu aja, ambil secara logik aja, mana yang sekiranya memungkinkan biar dapat finansial secara cepat. Nah ini kan berarti korelasinya dengan gimana caranya bisa ngelunasi utang dengan cepat dong. Nah, itu dulu. hmm, Fokus di situ dulu aja. Fokus fokus apa ngebangun usaha lagi itu. Kalau masalah istri di rumah segala macam udah nggak usah dipikirin itu dampak kok. Nanti kalau Mas ini bisa menyelesaikan ini, hutang-hutangnya udah bisa lunas dan ditambah Mas betul-betul udah lepas dari judul, gue yakin bakalan kembali lagi kayak seperti semula 180 derajat. Aku yakin. Itu apalagi sekarang masih anget nih, masih anget banget baru sebulan. Baru sebulan ya kan. bulan. Jadi masih anget banget lah Pak. Mungkin mungkin 6 bulan juga agaknya istri masih kayak gitu. Kayaknya bukan nyumpahin ya, cuman agaknya masih kayak gitu. Tapi is okay lah, Kayaknya, is okay lah. Is okay lah. Tapi Mas gak usah fokus ke situ. Fokus ke gimana nyelesain problem ini udah. Tapi tentunya harus selesai dulu nih dengan judulnya. Harus betul-betul lepas dari judul dulu nih. Nah, Mas gak bakalan problemnya itu bukan utang. Makanya banyak teman-teman yang nanya ke aku, Mas kalau aku dikasih duit 100 juta, aku bayar utang, aku bakalan berhenti. Iris kupingku nggak bakal berhenti dikasih duit 100 juta. Nggak bakalan. Problemnya bukan utangnya. Utang itu dampak dari perbuatan lu. Jadi perbuatan ini notabene adalah nyandu. Jadi kelarin dulu candunya, baru lu bisa mikir gimana bayar utang. Gitu. Jadi nggak bakalan jamin itu gue udah riset tedak bengek ada ratusan narasumber ada banyak banget dari ribuan itu dikasih duit pun karena stigma orang itu ngegampangin kan ada duit ngegampangin nggak ada duit ngegampangin kayak gitu kalau dikasih duit tadi utang 100 juta dikasih duit 100 juta nanti gue bakal berhenti nggak bakalan berhenti fokusin berhenti dulu ikhtiarkan buat nyari duit buat bayarin yang 100 juta itu baru step yang benar gitu jadi nggak bisa jadi Mas berhenti berhenti dulu nih betul-betul ini kan udah sebulan berhenti maksimalkan berhentinya yakinkan mantapkan lagi berhentinya sembari tadi beresin gimana gue ngejar prioritas yang mana dulu gue yakin deh itu nggak lama kalau Mas fokus di situ Mas jadikan pikirannya positif fokus di usaha ya hmm, pikirannya jadi apa sih jadi nggak pecah gitu loh pikirannya positif punya semangat punya desire punya semangat buat ngebangun usaha itu tadi apalagi ditambah gimana caranya gue bisa dapat duit nih karena gue punya tanggungan ya kan nanti kalau masalah mertua, keluarga yang tadinya underestimate ke emas, gue yakin nanti bakalan balik lagi. Bakalan balik lagi. Makanya yang bikin rusak, yang bikin racun di otak kita, itu karena kita udah overthinking. Jadi overthinking duluan, banyak banget kekhawatiran yang itu belum tentu terjadi hal-hal negatif itu gitu loh. Dan ditambah dengan rasa malasnya ini kan bagian dari candu itu tadi. Wah, gue utang gue 300 juta, gimana gue bisa ngelunasin? Gede banget, gue butuh duit berapa lama gitu. Butuh waktu berapa lama gue buat lunasin. Ya kalau mikir kayak gitu nggak bakalan kelar lah. Action aja dulu, action dulu udah. Nanti kalau action itu nanti banyak ide tuh, kreatif. Otak kita jadi ada inovasi, kecabuk sendiri. Oh ya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dengan serius nanti bisa terbuka jalannya. Yang penting jalanin dulu aja. Karena kan itu hmm. otak kita mesti bekerja dengan baik soalnya. Jadi dibagi, maksudnya Ya itu. daripada Mas mikirin hal-hal yang negatif-negatif itu tadi, mendingan fokus mikirin gimana biar jalan gitu aja. Itu saranku kayak gitu. Ya, jadi kadang bingung sekarang mau ngapain gitu, bingung. Mau mulai start dari mana itu juga bingung. Ya itu tadi. Kadang cerita-cerita ke teman, disuruh, wes gitu aja apa, fokus fokus usahamu dulu aja, wes nggak usah fokus liane, wes. Biarin istri marah, biarin, wes. Pokoknya kamu niat berhenti, itu kata teman. Iya emang bener kayak gitu, Ya bener sudah bener, niat berhenti. emang bener. Jadi nggak usah menurutku tuh nggak usah bingung mau milih yang mana yang mana. Yang penting tadi logikanya kan dipakai kan, cara berpikirnya dianalisis nih. Ini dari tiga usaha mana yang gue jalanin. Oke, apa aja pilihannya A karena berkemungkinan mendapatkan finansial lebih cepat kayak gitu. Oke, udah jalanin fokus di situ. Berlama-lama kayak gini dengan Mas berlama-lama fokus di prioritas itu nanti bakalan 180 derajat balik. Makanya jangan sering-sering deket-deket sama istri. Jangan keseringan. Makanya kemarin waktu COVID, orang-orang kan pada di rumah tuh, suami istri itu banyak yang cerai gara-gara COVID. Karena deket setiap hari di rumah, berantem mulu. Kasus cerai tuh di COVID banyak banget bukan gara-gara apa-apa, gara-gara work from home di rumah terus.
Akhirnya cekcok terus itu banyak. Jadi jangan 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 terlalu sering di situ karena kondisinya lagi nggak stabil nih. Gitu. Bener. Jadi awalnya dulu itu saya kerja bang di baru keluar bulan Januari kemarin. Januari kemarin. Dulu tuh jalan kerja juga usaha juga. Jadi kerja itu dulu di optik loh bang. Mm-mm. Di optik. Jadi dulu jadi kepala gitu. Mm. Akhirnya bulan Januari keluar karena banyak waktu itu mungkin. Jadi malah jadi. Karena banyak Nah, waktu di rumah, usaha sudah jalan, tinggal tinggal lepas. Nah, itu yang bikin. Makanya kadang istri bilang, makanya biasanya kalau di kamar mandi lama, gitu. Kalau keluar kemana lama, gitu, ke warung lama. Ya itu akhirnya memang banyak waktu itu. iya, Efek dari keluar kerja juga itu. iya, iya. Padahal dulu keluar kerja kan karena fokus biar bisa antar anak sekolah gitu-gitu kan. Mm. Tapi ternyata malah dijadikan gitu, Ya malah sebenarnya salah. bagus. Ya sebenarnya keluar kerja itu bagus jalanin usaha ngantar anak di rumah biar banyak waktu. Bagus sebenarnya. Cuman kan tidak bisa memanfaatkan momen itu, momen di rumah yang sudah Iya. keluar kerja gitu. Bukan 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 salah keluar kerjanya maksudnya. Kan keluar kerja Mas ada penghasilan Hmm. gitu loh. Momennya aja. Yang salah. Heeh. Ya salah 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 di memanfaatkan waktu. akunya aja. Hmm. Iya ya, yaudah nggak apa-apa perbaiki aja, perbaiki aja. Mas posisi udah matang, maksudnya di usia yang sudah matang, udah ngerti banget lah mana yang gua harus ngapain itu tuh sebenarnya udah ngerti banget. Tinggal tinggal kadang-kadang itu dengan kondisi kayak gini kadang-kadang logikanya dipakainya sedikit, cara pakai Ya logikanya benar Bang. sedikit. Jadi Jadi terlalu kayak banyak. susah mikir gitu. Benar, Hmm. benar. Jadi mendingan mendingan memikirkan satu hal fokus tapi ada hasil daripada mikirin banyak hal itu nggak tahu hasilnya kapan gitu. Jadi mikirin ngalor Ya, ngidul, khawatir ngalor ngidul tapi nggak tahu hasilnya ya. kapan. Nggak ada solusi. Mendingan mikirin satu tapi jelas-jelas ada hasil. Itu aja mikirin usaha gimana gue bisa ngedevelop lagi usaha, nge-create lagi usaha. Nothing tulus aja masalah hasil yang penting udah ada perkiraan kan analisisnya. Ya udah jalanin gitu. Gimana gimana apa ya sebelum-sebelumnya tuh udah ada pengalaman buat usaha itu mamanya gas aja. Jadi nggak usah pakai kacamata kuda lah sekarang. Karena memang mau Ya. dipaksa mau dipaksa apapun nggak bisa membalikan orang untuk mempercayai emas cepet-cepet nggak bisa harus ada bukti. Mas ngomong seribu kalimat juga nggak bakal ada orang yang percaya dengan kondisi kayak gitu. Yang tadi udah tahu ya, yang notabene Ya. keluarga Mas sudah tahu itu nggak bakalan mau Mas salto juga mereka nggak bakalan percaya, dijamin nggak bakalan percaya. Dibuktikan, pembuktian bahwa aku tuh udah sembuh loh. Kan itu kan dengan perilaku kan, dengan masa mukanya juga udah Perilaku. happy, udah bahagia, setiap hari sudah semangat buat nyari kerja, buat usaha itu tadi, apa segala macam. Juga perilaku-perilaku kayak gitu tuh yang mengindikasi nanti orang pada percaya lagi. Itu sih gampang membalikan telapak tangan kalau masnya memang sudah niat berubah, orang yang tadinya nggak percaya itu udah gampang pasti percaya lagi. Bakalan lupa kesalahannya mas yang sekarang. Percaya, bakalan lupa. Percaya deh. Itu cuman versi aja kok. Versi mas sekarang lagi di titik kelam gitu aja. Banyak orang versi kelamnya juga macam-macam. Banyak yang narkoboy, banyak yang main cewek, banyak yang aneh-aneh lah. Lah mas versinya lagi di sini aja. Ya udah beresin, ya kan? Gitu aja sih kalau menurutku. Jadi logikanya banyak dipakai lah gitu. Oh ya teman-teman yang lain juga kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Makanya yang ngasih tahu ya yang orang logikanya waras gitu bukan. Makanya gue sering analogikan kan, analogiin orang yang Makanya kalau uh, kalau kena masalah gini tuh ceritanya harus ke orang yang tepat. Kalau yang nggak bener malah itu salah nanti. iya, makanya gue sering analogiin kayak gini. Orang Mas kan dalam kondisi sedang mabok nih, belum belum kelar mabok istilahnya. Masih ada zat alkohol di tubuh. Itu ya orang yang waras, orang yang benar-benar nggak mabok yang ngasih tahu. Kalau orang yang mabuk sama aja mana bawa motor nabrak sama-sama nabrak. Kayak gitu. Jadi faham orang yang ngerti maksudnya faham bahwa di dalam alkohol itu ada zat apa aja sih bisa menyebabkan orang sampai pusing gitu. Gitu istilahnya kayak gitu. Jadi fokus ke sana dulu. Jadi saranku itu aja. Fokus ke situ dulu. Udah. Ini hanya soal waktu. Tenang aja. Mas fokus di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan juga bakal kelar, jamin. Tapi harus niatin dan Mas kan udah tahu mau ngapain gitu loh. Kalau di usaha AA, gue mau ngapain kan tahu gitu loh. Bukan bukan ngeraba-raba gitu loh. Ngerti ngerti analisisnya mau ngapain, tinggal diprioritasin aja. Kalau menurutku kayak gitu. Ya, Bang. oke. Siap. Nanti Oke, ini terima aja kasih banyak. lanjut lanjut ke chat WA Jangan aja. bosan-bosan. Siap. Nanti lanjut ke WA aja perkembangannya. Mana kayak gini nggak apa-apa. Nanti kita chattingan diskusi di WA aja ya. Oh, oke, siap, siap. Siap. Terima Oke kasih deh. sudah Sama-sama, didengar. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Pokoknya Ah, pasti
Udah, ini cuman Mas lagi dalam versi di usia sekarang, waktu sekarang, momen sekarang lagi dikasih versi ujian kayak gini. Ini nggak selamanya. Dulu-dulu tuh Mas udah punya, udah banyak melakukan hal baik gitu loh. Jadi jangan melupakan Mas dulu pernah melakukan hal baik gitu loh. Udah udah punya aset, udah punya apa. Pernah melakukan hal baik dan banyak gitu loh. Jangan gara-gara ini Mas ngilangin apa namanya, ngilangin kualitas emas gitu loh. Ingat nggak? Mas Mas hebat kemarin udah pernah melakukan banyak hal buat keluarga segala macam gitu loh. Gitu ya. Iya bang. Hmm. Sip. Oke deh, thank you. Aku tak Siap. lanjut ke yang lain. Sehat-sehat terus Oke. ya. Oke siap. Siap, siap. Siap. Terima kasih Oke. bang. Sama-sama, Oke. yo.